Tarik ulur teka-teki berkalang badai rumah tangga. Fenomena inilah yang seolah mengiringi rumah tangga sederet selebriti pekan ini. Bagaimana tidak, jika selama ini Dewi Persik rajin memasang status hingga foto-foto mesranya bersama Angga Wijaya sang suami di sosial media, tapi pekan ini artis yang akrab dipanggil DP tersebut mendadak menghapus jajaran pose-pose mesranya bersama Angga di sosial media. Tak cukup itu saja, DP bahkan memasang status yang mengundang teka-teki karena mengutas aroma badai dalam rumah tangganya. DP seolah menguak curahan isi hatinya lewat deretan status yang mengulik tentang kesetiaan. Karena tidak hanya menyentil pepatah yang mengatakan, sepintar-pintarnya menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Dalam hitungan jam, DP juga mengulik kesanggupan laki-laki agar tidak serakah dalam menghabiskan sayur yang diibaratkan Dewi sebagai seorang wanita. Mau tak mau, teka-teki pun muncul. Ada apa dengan rumah tangga DP? Mungkinkah ada aroma pengkhianatan cinta hingga DP tidak hanya menghapus foto-foto mesranya bersama Angga, tapi juga menulis status yang bernada satir di sosial media? Entahlah, yang jelas tidak seperti biasanya. Kemarin ketika berusaha ditemui oleh tim Hotshot, DP tak lagi diantar dan ditemani oleh Angga Wijaya sang suami, serta mengutas sikap penuh teka-teki dengan alasan sibuk seperti berikut ini. Sorry lah, live, sudah live. Tapi aku live ini. Jangan ya Mbak ya. Tak jauh dari Dewi Persik yang mulai mengutas sinyal-sinyal badai pada perkawinan ketiganya, Niki Tirta sang mantan kekasih DP pun juga mengurai teka-teki atas perhara rumah tangganya. Pasalnya, meski diam-diam Niki Tirta melayangkan gugatan cerai kepada Liza Eli sang istri ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun Niki sama sekali tak pernah menghadiri sidang gugatan cerainya sendiri. Apa yang terjadi dengan 6 tahun rumah tangga Niki dan Liza? Mengapa Niki yang menggugat cerai, tapi Niki juga tak pernah menghadiri sidang? Jika kini Niki bak menjadi single parent karena mengasuh Elina sang buah hati seorang diri selama menjalani pisah rumah, mungkinkah tengah terjadi perang dingin antara Liza dan Niki yang dipicu oleh kehadiran pihak ketiga? Alasannya apa? Alasannya tuh cukup kita berdua aja sih yang tahu, karena kalau misalkan dilihat ya sosial media kita juga tertutup, begitu juga kita juga menjaga privasi satu sama lain, maksudnya Niki menghargai Liza, Liza juga menghargai Niki gitu. Kalau cekcok mas tiap hari sebenarnya juga cekcok, sebenarnya kan orang satu rumah aja juga berantem kan, biasa aja, bukan suami istri aja, berteman juga kayak gitu. Orang ketiga siapa? Aduh, orang ketiga nggak ada ya Tuhan. Siapa orang ketiganya? Maksudnya Elina. Pokoknya gini, pokoknya jelas dari aku dan juga Niki, doain aja yang terbaik, dan kita selalu, maksudnya sampai sekarang pun juga komunikasi. Ini bukan suatu keputusan yang mendadak juga, kita sudah omongin satu sama lain. Ini keputusan bersama, jadi tidak ada permasalahan dalam arti, mungkin semua pada tahu ya, jadi tidak ada yang siapa digugat, siapa yang tergugat. Pokoknya ini merupakan suatu keputusan bersama aja, udah gitu sih. Berbeda dari Niki Tirta, di tahun yang sama Aldi Taher mantan suami Dewi Persik justru semakin harmonis menjalin hubungan dengan Georgia Aisyah pasca resmi bercerai. Buktinya, meski usaha komunikasi Aldi sempat diblokir oleh Georgia Aisyah, tapi kehadiran Aldi menemani kelahiran anak keduanya pada tanggal 26 April lalu seolah menjadi bukti bahwa perpisahan tak lantas mengubah mantan menjadi musuh, meski sempat diguncang badai konflik. Kalau untuk sekarang yang pasti Aldi sama Georgia kita fokus untuk anak ya. Masalah kedepannya jodoh itu Allah yang atur, juga rezeki Allah yang atur semua. Jadi kita selalu menjaga, yang penting sekarang adalah kekompakan kita sebagai orang tua, terus juga komunikasi untuk anak kita, dan memerankan peran sebagai ayah dan juga sebagai ibu. Belum kering keterkejutan publik atas gonjang-ganjing rumah tangga Dewi Persik dan para mantannya, masih di tahun 2018 ini, publik kembali dikejutkan oleh kabar rumah tangga artis Ramon Yetungka yang diam-diam digugat cerai oleh Kori Sandio Riva sang istri sejak bulan Maret 2018 lalu.
Bahkan diam-diam, sidang perdana gugatan cerai Cory telah digelar oleh Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang pada tanggal 19 bulan April kemarin menyisakan tanya. Menikah secara diam-diam, mengapa kini Cory pun menggugat cerai Ramon secara diam-diam pula? Entahlah, yang jelas sinyal-sinyal ketidakharmonisan rumah tangga Ramon dan Cory sempat bertebaran di sosial media karena Cory memasang foto perayaan ulang tahunnya di bulan Agustus 2017 lalu hanya bersama anak-anaknya tanpa Ramon. Menambah deret panjang cerita sisi kelam badai rumah tangga selebriti yang kerap diwarnai tarik ulur serba penuh teka-teki. Pasalnya tidak hanya Ramon Yetungka, Ibnu Jamil yang sudah sempat berdamai setelah gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan berjalan panjang, kini hanya dalam hitungan bulan, giliran Ade Maya, sang istri kembali melayangkan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama yang berbeda, yaitu Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Langkah Ade Maya ini sontak menjulangkan tanda tanya sekaligus teka-teki. Mungkinkah pasca berdamai pada proses perceraian kedua mereka, Ibnu Jamil dan Ade Maya justru diam-diam pisah rumah hingga Ade melayangkan gugatan cerai untuk yang kedua kali sesuai domisili tempat tinggalnya di Tangerang, sementara Ibnu Jamil berdomisili di kawasan Jakarta Selatan? Pokoknya kita berdua masih mencari jalan yang terbaik, doain aja. Adalah benar, gugatan kepada saudara Ibnu Jamil telah diajukan oleh Ade Maya ke Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang. Alasan gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Tiga Raksa dikarenakan gugatan yang ini diajukan oleh Ade Maya dan Ade Maya sendiri berdomisili di Bintaro. Sidang perdana gugatan yang diajukan oleh Ade Maya akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2018. Alasan gugatan tersebut tidak dapat saya ungkapkan lebih lanjut karena sudah masuk ke dalam wilayah privasi. Meninggalkan kabar tak sedap yang menimpa rumah tangga sejumlah selebriti, inilah kisah orang-orang yang rela menggelontorkan uang mereka untuk berbagi kepada sesama. Seperti apa kisah Yusuf Hamka yang belakangan ramai dibicarakan lewat aksinya menjual nasi seharga 3.000 per porsi yang diperuntukkan bagi kaum duafa. Dan seperti apa pula aksi Jeffrey Nicole yang pernah memberi makanan dan sejumlah uang kepada pemulung? Simak berita lengkapnya hanya di Hotshot usai jeda pariwara berikut ini.